Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di hari yang baru, di pekan yang baru ini. Kita akan mengawali pekan ini dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan dan cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan sungguh setia, Tuhan sungguh selalu ada bagi kami. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakannya di tengah kehidupan kami yang sudah Tuhan percayakan pada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yesaya pasal 5. Yesaya pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Yesaya pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku yang kebun anggurnya, tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini semenjak COVID-19 dan mungkin sebelum-belumnya ya, tapi saya juga nggak terlalu paham. Tapi hari-hari ini memang tren yang sedang digeluti adalah tren mengenai investasi saham atau trading atau hal-hal semacam itu. Nah, sebenarnya saya juga tidak terlalu paham karena bukan bidang saya ya, dan saya juga pernah mencoba memahami, ternyata sulit ya, karena saya nggak punya dasarnya. Mungkin kalau ada yang mau mengajari boleh ya. Nah, tapi setahu saya dalam banyak hal, segala sesuatu itu ada timingnya, ada waktunya. Kapan sebaiknya menjual, kapan sebaiknya membeli, kapan kita bisa bermain trading, kapan waktunya untuk berhenti. Jadi memang segala sesuatu itu ada timingnya. Nah, di timing yang pas ini bisa mendatangkan keuntungan. Tapi kalau timingnya kurang tepat atau dalam menganalisa kurang tepat, bisa jadi menimbulkan kerugian. Maka dari itu, sebelum menentukan timing yang tepat, orang yang berinvestasi di saham atau trading biasanya melakukan observasi. Dan observasi ini tidak dilakukan hanya beberapa menit, tapi butuh observasi dan analisa yang panjang sampai memutuskan apa yang akan dilakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian juga kehidupan umat Israel saat itu. Tuhan mengobservasi apa yang mereka lakukan. Dan Tuhan itu tidak sekadar observasi, Tuhan mengupayakan, mengusahakan, mengajarkan, memberikan apapun yang dibutuhkan oleh bangsa Israel supaya mereka tumbuh menjadi kebun anggur yang bisa berbuah manis. Tetapi setelah diupayakan, diusahakan, dan diobservasi, dilihat, ditunggu, dinanti,
sampai pada waktunya tiba, sampai pada timing yang tepat, mereka justru mengeluarkan anggur yang masam, anggur yang asam, yang tidak enak untuk dimakan. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita itu ada timing-timing tertentu yang Tuhan sudah tempatkan. Ada timeline-nya. Nah, ketika kita sedang berjalan di timeline tersebut, di kolom waktu yang sudah ditentukan itu, Tuhan sedang melihat setelah semua yang Tuhan berikan kepada kita, persiapan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mau melihat buah apa yang kita hasilkan. Misalnya ketika Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk bekerja menjadi pegawai negeri. Kalau sekarang bukan pegawai negeri ya, ASN ya namanya. Nah, karena yang baru-baru ini kan beberapa teman saya juga keterima jadi CPNS. Saya nggak tahu sekarang bahasanya apa. Nah, tapi itu adalah sebuah kesempatan. Jadi sudah dipasang timeline-nya sama Tuhan. Tuhan sudah kasih berkat, Tuhan sudah kasih kesempatan, nanti ditunggu. Dilihat buahnya. Dari kesempatan itu, buah apa yang dihasilkan? Atau ketika Bapak Ibu diberikan kepercayaan menjadi seorang wira swasta, wira usaha, bergelut dalam bidang perdagangan atau mungkin apapun yang sedang dilakukan. Nah, dalam masa perjalanan itu dilihat sampai timingnya tepat. Dan kita nggak pernah tahu timingnya Tuhan. Kita pengennya nanti ajalah, sekarang saya tak meraup keuntungan, sekarang saya tak hidup semena-mena, dan nanti ketika saya sudah cukup, saya akan bertobat ikut Tuhan. Tapi kan kita nggak tahu timingnya Tuhan itu kapan. Misalnya sekarang sudah waktunya evaluasi, ternyata kita belum siap. Nah, ini di dalam kehidupan kita, mungkin juga yang sedang sekolah, sedang belajar, memutuskan apapun yang sedang dilakukan, kita perlu ingat bahwa hidup ini tentang timing yang tepat. Masalahnya kita nggak tahu timingnya Tuhan itu kapan. Maka dari itu kita perlu hidup tepat setiap hari. Supaya ketika timingnya datang, hidup kita tepat. Jadi timingnya tepat, yang kita lakukan juga tepat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kiranya Tuhan menolong kami supaya apapun yang kami lakukan dalam menjalani kehidupan seturut kehendak Tuhan, sehingga buah-buah yang kami hasilkan adalah buah-buah yang manis. Ampuni kami Tuhan jika kami melakukan hal-hal yang tidak seturut kehendak Tuhan, ketika kami lalai akan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan terus menolong kami, menuntun kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Setiap aktivitas yang akan kami lakukan, setiap cita-cita yang akan kami raih, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap taati protokol kesehatan, pandemi belum berakhir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap penuh sukacita. Jangan lupa makan makanan sehat dan minum banyak vitamin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.